Kan kalau yang kayak Selamat malam. Saya dari Tangerang, Pak Setiawan, jaringannya Pak Stendi, monitor. Saya dari Jakarta Barat. Waalaikumsalam. Selamat malam. Dari Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan panggil saya Anas dari Tasikmalaya. John Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cirebon. Ya, ready, ready. Ya, jaringan. Assalamualaikum. Dari Palembang, Pak. Dari Palembang. Ya, siapa? Iya, betul. Saya dari Jakarta Barat. Hadir. Assalamualaikum. Dari Jakarta, tepatnya Jakarta Selatan. Ya, saya dari Jakarta Timur, Pak. Ya, Assalamualaikum. Saya dari Cirebon, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Ya, Agus dari Nganjuk, Jatim. Selamat Jatim, Jawa Timur.
Jawa Timur. Siap, Pak, siap. Dari Tasikmalaya. Dari, dari Tasikmalaya. Halo, ya, ada yang belum kenal sama saya ya? Banyak ya pasti ya. Banyak. Rosa dari Mojokerto, Jawa Timur. Ya, Pak. Assalamualaikum. Di Tangerang Kota, Pak. Siapa hanya nanti nerbangin sayap-sayapnya, Pak. Doain. Baik. Ya, doain. Nah, oke, siap, Pak. Siap. Kotanya mana? Tangerang kotanya mana? Cipondo. Tangerang. Assalamualaikum. Iya ya Pak. Dari Lampung Pak. Iya Pak. Siap. Ya, siapa Pak? Saya Pak Mambol Ulum dari Kota Jambi, Sumatera. Insya Allah, ya, pelan-pelan. Ya, dekat nih, agak ke barat tuh. Ya, ke barat Payakumbuh. Bunda Ros dari Mojokerto ya, Mojokerto dari ya, iyalah. Tetanggaan kita Bun. Terima kasih, salam kenal semuanya, sahabat semuanya. Ya. Ya, terima kasih. Udah. Balik lagi. Payakumbuh, Sumatera Barat hadir. Tetangga. Payakumbuh, Jambi. Sudah tadi, Pak. Sudah yang dari Nganjuk tadi. Ya, kopi dulu, Pak. Bagus. Ngantuk tadi. Ya, selamat malam Pak. Dari Medan Pak, Sumatera Utara. Iya. Pak dari Padang Sumatera Pak.
Sudah tadi Pak, saya dari Tasik. Sama-sama. Dari Kalimantan Timur, Pak. Belum ada nih, Pak. Belum ada nih, Pak. Siap. Siap. Selamat malam, terima Tuhan. Magelang, Jawa Tengah. Iya. Dari Jakarta Pusat, salam kenal semuanya. Assalamualaikum dari Jawa Timur, Pak, Surabaya. Ya, Ya. Assalamualaikum Pak, dari Lampung. Ya, betul Pak. Assalamualaikum Pak, Hadi dari Aceh Pak. Dari Aceh. Aceh. Kang Eri sudah buat kopi enggak? Kenapa Pak? Ada 2 macan Sumatera. Satu di Jawa jadi 3. Galak nih macan Sumatera nih. Garut, Jawa Barat, Pak. Pegal, pegal Pak. Pegal. Pegal Pak. Ya. Sip. Hujan terus Pak. Ya. Ya, dari Bali sendiri ini kayaknya. Ya. Ya, pas. Ya. Siap, siap. Dari Lampung, Pak. Ya, Assalamualaikum. Dari Jogja, Pak, saya Pak.
dari Jogja. Ya, tetanggaan sama Pak Kia, Pak siapa tadi ya? Bantul ya. Oke. Amin. Insya Allah bisa ketemu. Selamat malam, Pak. Ya, Jawa Timur, Pak, Jawa Timur. Ya. Iya, udah Pak. Sodong Tasik. Sodong Tasikmalaya. Di Cikarang. Siap. Halo, Assalamualaikum. Malu-malu. Baru bangun. Purwakarta. Iya. Bundaku. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya Rudi Juniarto, asal Palembang. Tadi mana ada yang Palembang juga tuh. Apaan? Sama-sama. Salam kenal semuanya. Ya, Assalamualaikum. Dari Amis, Pak. Dari Amis. Dari Ciamis. Ciamis. Dari Amin. Baik-baik. Ya, Assalamualaikum dari Yogyakarta. Bantu di Jakarta. Ya tadi lagunya sudah ada kok itu mitra saya tapi dianya nggak mau jawab nggak tahu kenapa itu. Oke, makasih lanjut. Oke, Pak Herudin. Ya, ini saya lihat barusan semua yang memang sudah ada penerang jadi kacap, saya rasa ini sudah kumpul semua. Ini juga jumlahnya sudah lebih dari 50 orang, ya. Oke, mari kita mulai. Minta tolong Pak Herudin untuk bagi layar ya. Saya takutnya kan kalau bagi layar ntar repot sama orang yang mau masuk ya. Pak Herudin bisa bagi layar dari Telegram, Pak. Telegram yang New ADST Network Official. Ya, New ADST Network Official. Dimulai dari yang ada dengan Mr. Brewok.
Ya, baik. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Apa kabarnya semua? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Ini kita bisa kumpul hari ini paling banyak nih kumpulnya di Jimit-nya, ya kan? Mungkin pada pengen tahu apa artinya dari judulnya yang mau dibahas adalah kepala cabang ya. Karena kepala masih asing terdengarnya di ADST, ya kan? Kebanyakan kan yang dibahas di ADST kemarin adalah OP ya, ownership program. Tapi kali ini ada kepala cabang ya. Oke, kepala cabang itu adalah karena kita sebentar lagi sudah akan launching fitur iklan ya. Kan di project 1 kan memang kita yang final dari project 1 adalah fitur iklan ya. Jadi berhubung fitur iklannya nanti sebentar lagi akan memang kita bisa lihat ya di layar handphone kita masing-masing atas akun ADST kita, maka kepala cabang ini pun mulai dibentuknya lebih kurang sih sudah 1 bulan lebih yang lalu pendaftarannya saya buka untuk pengajuannya ya. Dan baru di minggu ini ada beberapa termasuk yang tadi mandu kita Pak Herudin ya. Pak Herudin itu adalah kepala cabang provinsi juga ya. Pak Herudin Banten ya, Pak Herudin ya. Oke. Pak Herudin adalah kepala cabang provinsi Banten. Oke. Dan saya lihat di sini juga sudah ada beberapa kepala cabang dari berbagai provinsi sudah hadir juga di meeting malam ini. Nah, sambil dilihat layarnya itu Pak Herudin sudah ada berbagi layar dari Telegram ya, dari Telegram. Di sana bisa terlihat bahwa kelihatan ya? Kelihatan. Saya sambil bacakan ya. Jadi kepala cabang wilayah ini adalah kita butuh dari member yang memang merasa yakin dengan kemampuannya dalam hal marketing di lapangan ya. Silahkan mengajukan dirinya ya kan untuk menjadi kepala cabang. Kepala cabang ini di setiap provinsi hanya ada 1, di setiap kabupaten hanya ada 1, di setiap kecamatan hanya ada 1 gitu. Ya, saat ini sudah ada 4 provinsi ya, yang dari 38 provinsi yang sudah diambil ya, diajukan oleh teman-teman ya. Ada di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jatim, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Banten ya. Provinsi Banten tadi ya, kepala cabangnya adalah Pak Herudin yang pemantau kita di awal tadi ya. Selanjutnya adalah bagaimana sih menjadi kepala cabang wilayah tersebut? Ya, kualifikasinya adalah 1, jujur dan disiplin. 2, mempunyai loyalitas yang tinggi. 3, bisa mengendalikan emosi. 4, bisa menjaga nama baik perusahaan. Suaranya mati kok. Kocennya terlempar tuh. Mana kocen? Udah masuk lagi belum? Ya, bentar. Udah. Masuk lagi. Tadi ada yang ketok-ketok pintu sekaligus rombongan ya. Ya, silakan lanjut. Yang keempat ya, yang terutama ya, bisa menjaga nama baik perusahaan. Jadi menjadi
kepala cabang di berbagai wilayah, yang terpenting itu bisa menjaga nama baik perusahaan. Tidak mementingkan urusan pribadi dalam menjalankan tugasnya ya. Inisiatif dan proaktif, dapat menganalisa dan menyelesaikan permasalahan dengan tanggap dan cepat. Yang ke-8, paham dunia iklanan. 9, merupakan anggota komunitas supply. Anggota komunitas supply itu arti dan member di ADST. Sudah sebagai produsennya ADST yang setiap hari klik mining. Nah, itu arti yang nomor 9, anggota komunitas supply ADST Network. Oke. Jadi untuk nyalon sebagai kepala cabang wilayah adalah orang kita ini semua yang sudah punya target pasar yang jelas dan berada dalam koneksinya. Contohnya adalah Bapak Ibu yang kenal dengan institusi, ya. Bapak Ibu yang kenal dengan legislatif, ya, teman-temannya itu berkecimpung dalam institusi dan legislatif, ya, terutama ya koperasi, BUMN tertentu, ya. Kepala UMKM-nya Bapak Ibu kenal, ya, itu silakan. Kalau memang dasarnya Bapak Ibu memiliki relasi yang demikian, silakan mencalonkan diri menjadi kepala cabang. Nah, kewajiban kepala cabang ini apa? Kewajibannya adalah memasarkan paket iklan khusus, ya, yang berpotensi untuk memasang iklan dengan nilai yang besar atau jumlah yang banyak. Ya. Jadi juga mengedukasi tata cara beriklan kepada calon pengiklan. Lalu menyetor modal dasar sampai dengan senilai minus 2 untuk pembuatan akun kepala cabang. Jadi untuk menjadi kepala cabang ada nilai modal yang harus dikeluarkan untuk membuat miner 1 dan miner 2 di komputer. Pun kepala cabangnya dari basic langsung segera menjadi miner 2. Kenapa mesti jadi miner 2? Karena memang dimanapun juga miner 2 adalah sebagai syarat bagi para member ADST Network untuk bisa melakukan transaksi, baik itu transaksi transfer, baik itu transaksi jual di stock future, baik itu transaksi upload iklan di fitur personal, ya, sampai nanti ke bisa jual ke perusahaan, ya. Itu harus main 2. Maka sebagai kepala cabang pun syaratnya adalah setor modal minus 2, ya. Terus target pencapaian sebagai kepala cabang provinsi, ya, saya bahas yang provinsi dulu, yaitu adalah 100 paket iklan per bulan. Kalau yang kabupaten 50 paket per bulan, kecamatan 25 paket per bulan. Nah, ini maksudnya gimana nih 50 paket, 25 paket, 100 paket? Nah, ini adalah satu paket yang paling menjadi primadona kita kan tuh yang nilai 10 ADST ini paket reguler skala provinsi. Dan kalau pembelian pertama, order pertama masih ada promonya sampai sebanyak 10.000 kali tayangan. Untuk kedua dan selanjutnya adalah 4.000 kali tayang, ya. Nah, inilah produk yang atau paket yang menjadi primadona kita. Yang dimaksud satu paket itu ya itu satu paket reguler provinsi tersebut. Jadi 100 kali pasang, ya, dalam 1 bulan. Sangat ringan sih targetnya ya sebenarnya kepala cabang provinsi, karena kita juga mau lihat-lihat tes dulu, ya kan. Tapi menurut saya ini sangat ringan, 100 paket yang senilai 10 ADST, ya kan. Kalau 10 ADST satu paket itu hanya habis dalam 5 hari deh, kita ngomong 5 hari, sebulan kan berarti
6 kali sambung, karena 5 hari kali 6 itu baru sama dengan 30 hari kan, sama dengan 1 bulan kan. Dan tapi orang bisa pasang sampai dengan 6 kali kontinu dalam 1 bulan. 6 paket sudah terjual dalam 1 orangnya, ya kan? Berarti kalau mau 100 paket lebih kurang nggak sampai 20 orang, ya? Nggak sampai 20 orang klien yang pasang iklan dengan paket 10 ADST, maka seorang kacat provinsi sudah dianggap memenuhinya, gitu loh. Karena target pencapaiannya hanya 100 paket iklan per bulan, gitu. Ya, sampai di sini bisa dipahami. Ya. Mudah ya memahaminya ya. Pokoknya yang dimaksud 100 paket iklan yang kecil itu tadi tuh, yang 10 ADST, yang harga 150.000, ya. Jadi di Kacap Kabupaten lebih ringan lagi targetnya, 50 paket saja. Yang Kacap Kecamatan hanya 25 paket saja per bulannya, ya. Dan Kacap Kecamatan melapornya kepada Kacap Kabupaten. Kacap Kabupaten melapornya segala sesuatunya, kinerjanya ini kepada Kacap Provinsi. Nah, barulah Kacap Provinsi yang akan melapor semuanya direkap jadi satu kepada perusahaan. Jadi manfaat menjadi Kacap wilayah ini apa nih? Yang terpenting, silakan Bapak Ibu simak baik-baik. Yang terpenting adalah Bapak Ibu akan memiliki, mendapatkan surat penunjukan dan pengesahan dari perusahaan sebagai agen periklanan yang membedakan tentunya dengan member biasa untuk keperluan komunitas khusus tadi. Contohnya begini, Bapak Ibu yang member biasa menawarkan paket iklannya ke instansi, ya, ke sebuah perusahaan, baik itu swasta maupun ada begininya, ya kan? Kalau sebagai member biasa kan yang diandalkan hanya handphonenya saja kan, yang setiap hari untuk klik mining saja itu kan, ya kan? Terus bagaimana alasannya mau ketemu sama bagian marketing, ya kan, di instansi tersebut, ya kan, bagian advertising, ya, di instansi tersebut. Saya Bapak Ibu hanya menunjukkan layar handphone, ya kan, nih klik begini, ya kan, jadilah kita member ADST Network, jadilah kita pasang iklan, kan gitu, ya kan, cara menjelaskannya, ya kan. Tapi seorang kepala cabang akan memiliki identitas yang penting, yaitu adalah surat penunjukan pengesahan dari perusahaan sebagai agen periklanan perwakilan cabang dari plus dibekali lagi dengan ID card, ya. Jadi ID card Bapak Ibu tuh nanti kalau yang sudah jadi Kacap tuh punya ID card yang bisa diperlihatkan kepada tadi tuh, kan? yang bagian personalia di depan kantor, ya kan. Nah, inilah ID card saya, inilah proposal surat penawaran saya dan lain sebagainya untuk bisa sudah kami buat janji dengan salah satu petinggi kantor ini, kan. Letakkan kan seperti itu. Pentingnya Bapak itu mempunyai ID card dan surat penunjukan pengesahan perusahaan. Nah, itu perbedaan Kacap dan member biasa. Keuntungannya sebagai Kacap adalah Kacap ini kan yang langsung ngurusin sehari-harinya soal iklan aja nantinya, ya. Jadi Kacap provinsi itu nanti diberikan keistimewaan
yang sudah tertulis juga ya dalam peraturannya perusahaan ya. Kaca provinsi itu membeli kepada member yang biasanya member kalau di stock user kan jual belinya di angka 15.000 ya. Kursnya kurs atas atau satu ADS-nya itu kan 15.000 biasanya ya kan? Kalau di kaca provinsi istimewanya adalah membeli dengan angka 13.000 kepada member. Di kaca kabupaten belinya 13.500 ya. Di kaca kecamatan 14.000. Tapi siapa yang tidak tutup mic ya? Ya, lanjut kok. Oke, saya lanjut ya. Lanjut kok. Saya lanjutkan. Syarat dan ketentuannya adalah sebagai seorang kacap, iklan digital mengenal batasan wilayah pemasaran. Jadi tidak ada istilah pelanggaran atas wilayah antara wilayah kacap. Jadi Bapak Ibu yang bertetanggaan itu misalkan Jakarta Barat dengan Tangerang ya. Jakarta Barat dengan Tangerang kan tuh tetanggaan tuh ya kan. Boleh masing-masing kepala cabang yang di Jakarta Barat mau memasarkan di Tangerang silahkan. Kepala cabang yang di Tangerang mau memasarkannya di Jakarta Barat juga silahkan. Tidak ada larangan. Batas wilayah tersebut tidak berlaku di digital. Intinya Bapak Ibu sesuaikan saja dengan domisili tempat Bapak Ibu tinggal, ambil saja itu kesempatan untuk menjadi kacap, tapi masarannya sebenarnya bisa ke seluruh provinsi, ya, ke nasional, tidak ada batasan. Posisi kacap wilayah akan dievaluasi setiap bulannya dan tiap 3 bulan akan ada pergantian posisi bagi kacap wilayah yang sepanjang 3 bulan berturut-turut tidak pernah tercapai target ya. Tapi kalau ada salah satu bulan saja yang tercapai target dari 3 bulan itu, lanjut. Target pencapaian akan fleksibel menyesuaikan situasi kondisi pada wilayah tertentu. Dan semua wilayah bisa merasakan dengan target yang sudah saya sebutkan di atas tadi ya. Itu nanti akan ada penyesuaian. Ada provinsi yang memang itu potensinya luar biasa. Ada provinsi yang makin ke timur ya, makin ke daerah timur itu makin jauh dari ibu kota ya, itu nanti targetnya ada perbedaan ya, lebih ringan. Terus saya harus bahas juga di sini ada yang namanya desainer ya, desainer. Jadi para pemiklan ini kan enggak semuanya nanti yang jago-jago nih. Mereka yang pengiklannya ini sudah pada ngerti soal digital, tidak semuanya begitu kan ya. Terutama mungkin dari UMKM yang ada di kampung-kampung, di desa-desa, mungkin mereka butuh bantuan untuk yang namanya mendesain tampilan dari iklannya, baik itu berupa banner maupun itu berupa video kan. Nah itu bisa dibantu. Beberapa kepala cabang yang sudah ada ini bahkan mempunyai kemampuan bisa mendesain sampai dengan mengedit videonya jago banget ya. Itu biasanya kepala cabang yang langsung memberikan nilai harga kepada calon pengiklannya ya. Tapi kalau bagi kepala cabang yang menguasai desain grafis ya, edit ini, edit video, itu bisa berkolaborasi dengan
desainer yang nanti akan disiapkan oleh perusahaan ya. Tempo yang lalu saya ada juga menseleksi member-member yang kemampuan untuk desain ini nanti akan kita semua akan ada kelulusannya masing-masing. Nanti akan ada rekomendasi dari perusahaan mana saja desainer-desainer yang dianggap sudah bisa lulus, yang bisa direkomendasikan oleh perusahaan, membantu para kepala cabang, membantu para member, dan ada keterbatasan dalam hal mendesain produknya dalam bentuk iklan digital ya. Ada nanti jadi kepala cabang ada, desainer ada ya. Nah, desainer ini nanti dapat bintangnya bagaimana caranya ya kan? Itu dari nilai paket kan 10 ADC karena 150.000 itu paket yang paling kecil ya kan. Nah itu nilai paket iklannya doang ya kan. Tapi kalau untuk jasa desainnya itu lain lagi di luar dari harga paket tersebut ya. Nanti bisa dikompromikan, bisa disesuaikan nilainya berapa kalau untuk ngedesain banner, kalau untuk ngedesain video juga lain lagi nilainya berapa, itu bisa dikompromikan. Nanti kita tidak bahas hari ini juga terlalu panjang. Terus berikutnya adalah kursi kaca ini, saya sudah bilang tadi di awal ya, terbatas ya, terbatas karena satu kursi itu cuma satu, kalau kacanya cuma satu gitu, kacanya nggak bisa dibuat. Jadi kedepannya pasti akan berpotensi diperebutkan oleh banyak member ADSN itu yang ketika, apalagi nanti ketika kita sudah buka gitu ya, itu banyak yang akan berebut nanti. Oleh karena itu 3 bulan begitu tidak mencapai target, itu memang wajib untuk digantikan oleh member lain yang mungkin lebih berpotensi dari Anda ya. Nah, tadi saya bilang kan ada modal yang harus dipersiapkan ya oleh calon kita ya, minus 1 dan minus 2 di stok besar supaya kakaknya bisa langsung berfungsi di posisi di stok minor 2 ya. Nah ketika nanti misalkan yang berturut-turut tidak tercapai hasil itu ada yang harus lengser ya, harus digantikan ya kan, atau belum ada penggantinya di posisi wilayah tersebut, maka cacat yang tadi dapat target kan memang tetap harus turun ya, tidak menjabat lagi. Nah itu ADST-nya nilai yang diinvest pertama kali membeli mal 1 mal 2 itu akan dikembalikan ke akun pribadi ya, si cacat tadi ya, si cacat yang sudah beraktif sebagai member ya. Tidak yang sia-sia di sini dalam mendaftar menjadi cacat dan menjalankan tugas percobaan selama 3 bulan untuk ya, karena modal yang Anda investasikan sebagai pendapatan cacat kemajuannya ya kan, itu tidak akan dikembalikan kalau Anda tidak sukses dalam cacat ini ya. Kalau langsung posisi di wilayah Anda tersebut ada yang menggantikan ya kan, dari member lain yang siap untuk menjadi cacat di wilayah tersebut ya kan, maka si member ini kan juga wajib si minor 1 dan minor 2 ya kan, mengeluarkan uang kan, mengeluarkan permodalan. Maka permodalan berupa uang tadi itu langsung bisa ke cacat yang pertama tadi yang tergantikan tersebut. Sampai di sini cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Apakah jelas kali ini? Saya rasa sebagian sudah jelas. Nanti yang
belum begitu paham bisa nanya kepada yang lebih pasti nanti. Karena kalau sudah dijelaskan malam ini pasti sudah banyak yang paham di grup nanti ya. Oke, selanjutnya. Perusahaan hanya akan menerima laporan kinerja bulanan dari pajak provinsi saja. Nantinya kalau full pajaknya berjumlah 38 orang karena memang hanya ada 38 provinsi di sini kan. Pajak provinsi mengurus dan menerima laporan hasil kerja dari pajak kabupaten ya. Oleh karena pajak provinsi ini mengurusi kabupaten ya kan, maka selisih kurs tadi kan saya sudah sebutkan di atas ya, kalau pajak provinsi 13.000, pajak kabupaten 13.500. Itu kan ada selisih 500. Nah, 500-nya itulah yang itu bisa untuk income-nya si pajak provinsi karena membantu mengurusi segala sesuatu mengenai kabupatennya ya. Begitu juga dengan kabupaten. Kabupaten juga mengurusi kecamatannya. Itu ada selisih lagi Rp500 per ADST-nya, 13.500 ke 14.000 ya kan. Maka Rp500 kan menjadi income-nya si pajak kabupaten ya. Atas dia yakni mengurus pajak kecamatan. Dimakan. Ya, di silent dulu ya mic-nya ya. Ini kalau belum ada yang bertanya, saya sekaligus mungkin saya bisa satu pemahaman bahwa berarti kalau harga iklan yang paket 100 ADST, maka pajak provinsi mendapatkan selisih Rp2.000 per ADST karena 17.000 ke 15.000 ya, bedanya kan 2.000 ya. Rp2.000 itu dikali 100 ADST sama dengan 200.000, begitu kan? Income buat si pajak provinsi ya, itulah hitungannya income si pajak provinsi. Oke. Jadi mekanismenya nanti tuh bagaimana? Mekanismenya itu adalah nanti kita akan lihat ya, kita akan lihat di buka ya, akan buka yang ada ketentuan dari Pak Des nanti di fitur iklan ya. Di fitur iklan itu satu akun hanya dapat upload iklan di berbagai regional provinsi yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Namun tidak bisa bersamaan satu regional provinsi yang sama. Nah, ini artinya gimana kalimat ini? Ini artinya begini loh. Akun kita siapapun juga, baik itu akun kacak maupun akun member ya. Kalau saya misalkan Cendra ya, Cendra di Jawa Barat nih, saya masuknya ke Jawa Barat sekarang. Kalau saya dapetin pengiklan yang mau beriklan lalu saya ini pasang iklannya di Jawa Barat ya, saya bisa tuh angin tuh ya 10 ADST saya melalui akun saya akan ya nanti akan ada fitur upload iklannya, itu kita bisa upload di situ 10 ADST kita akan di burning ya, di burning 10 ADST kita akan di burning 100% ya kan. Tapi kita sudah mendapatkan 100 bayaran 100.000 kan dari si pengiklan tadi ya. Maka di waktu yang bersamaan saya tidak bisa menerima order dari provinsi yang sama kalau paket iklan yang tadi dari klien yang pertama belum selesai penayangannya di akun saya. Kan dia harus menghabiskan 4.000 kali tayangnya dulu ya.
Setelah 4.000 kali tayangnya habis, selesai, berarti saya bisa menerima order yang kedua di provinsi yang sama, gitu ya. Tapi kalau di provinsi yang berbeda, ya, kan provinsi yang berbeda ada 37 lainnya kan, total 38 sih soalnya kan. Saya pokoknya dalam hari yang sama, saya bisa menerima order maksimum sampai dengan 38 provinsi sekaligus. Itu di akun masing-masing member tuh seperti itu, ya. Ini harus perhatikan, ya. Setiap member yang sudah miner 2, ya. Kalau miner 1, miner basic nggak bisa ya. Miner 2 minimal. Itu bisa menerima order dalam hari yang sama, dalam waktu yang bersamaan. Sampai dengan 38 order dari 38 provinsi yang berbeda. Tapi kalau mau menerima 2 order saja dalam provinsi yang sama di hari yang sama itu tidak bisa. Seperti itu. Itulah artinya tadi kalimat yang jadi pada kenyataannya nanti akun Kacap, ya, akun Kacap pasti akan mengalami keterbatasan penayangan upload iklan juga. Tidak akan mungkin mampu menayangkan di akun yang atas order iklan yang didapatkan, apalagi nanti pasti akan banyak dalam satu provinsi yang sama, gitu ya. Oleh sebab itulah si kepala cabang yang sudah memegang order begitu banyak, ya, itu nanti akan membelinya kepada member-member, membelinya sampai 13.000, ya, 13.000 per ADST-nya, 10 ADST berarti 10.000, ya. Ketika contoh lah Pak Herudin Kacap Provinsi Banten membeli satu paket dan 10 ADST yang sudah tidak bisa diupload di akun, baik itu di akun Kacapnya, itu di akun user pribadinya, ya, karena udah penuh nih, ya kan, pasti akan membeli kepada member, ya kan. Nah, membeli kepada Bu Renisti, ya. Renisti kan belum ya, masih member biasa. Renisti dibeli lah 10 ADST-nya untuk dipasangi iklan, dan pasang iklannya pun melalui akun dari Bu Renisti, kan. Di akun Kacap maupun di akun pribadinya Pak Herudin itu sudah full, ya, sudah sedang tayang semua, sedang berjalan semua penayangannya, ya. Jadi pembeliannya dengan cara seperti itu, melalui transfer antar bank saja tuh yang terjadi tuh, ya kan. BCA ke BCA, BRI ke BRI, ya kan, antara Pak Herudin dengan Bu Renisti. Bu Renisti akan dibayar 130.000, Bu Renisti akan dititipin oleh Pak Herudin, ini adalah iklan yang harus diupload di akun ibu, gitu kan. Tadi uang sudah saya bayarkan, ya kan. Nah, Bu Renisti itu wajib mengupload iklan tersebut yang dititipkan oleh Pak Herudin, ya. Kalau Bu Renisti nakal, menunda-nunda upload, apalagi sampai pura-pura nggak mau upload, ya kan. Ah, itu urusannya sama Pak Dev, itu pasti di ban permanen itu. Tidak ada ban permanen. Kalau jadi dititipin sama Kacap, tapi sengaja nggak mau ngupload, ya, dengan berbagai macam alasan. Sampai di sini jelas, teman-teman, Bapak Ibu. Lanjut aja dulu. Ada. Lanjut aja dulu. Lanjut kok. Lanjut ya. Iya. Nah, ada yang juga yang bertanya ke saya, ya kan, ini ntar Kacap apa nggak berebutan berebutan klien dengan member biasa, ya kan? No, tidak akan berebutan, ya.
mereka punya prioritas sendiri ya. Member biasa paling kepada relasi-relasi dekatnya, ya kan, teman-temannya, ya kan, yang dikenalnya untuk ditawari paket iklan kita, ya kan. Tapi kalau Kacap, ya kan, bukan hanya bisa tembus ke teman-teman, tapi bisa tembusnya ke instansi legislatif dan lain sebagainya. Ya. Pokoknya pangsa pasarnya tuh udah luas sekali di Kacap ya, karena punya ID card langsung dari perusahaan dan surat penunjukan pengesahan resmi dari perusahaan. Ya. Jadi nggak takut bersaing, dan memang nggak akan bersaing, pangsa pasarnya tuh beda gitu ya. Selanjutnya apa lagi ya yang saya bahas? Oke. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah MLM ya, MLM, multi level marketing ya. Multi level marketing itu biasanya tuh ada sistem yang ada stokis ya, ada stokis, ada substokis, ada mobile stokis. Yang dimana kalau udah dibilang stokis seperti ini tuh artinya mereka membeli jumlah produk ya dalam nilai tertentu, dalam volume tertentu, ya kan. Biasanya tuh nilainya adalah puluhan juta sampai juga ada yang mungkin ratusan juta, ya kan. Untuk menjadi stokis ya. Jadi Kacap ini sebenarnya sama seperti itu, ya kan. Kalau stokis di multi level itu melayani para membernya dengan nanti mau beli produk tinggal gampang, stokisnya aja nggak harus menunggu perusahaan, ya kan, karena stokisnya bisa tersebar di berbagai provinsi, kabupaten dan kecamatan, ya kan. Fungsinya sama seperti Kacap sebenarnya itu, ya kan. Tapi Kacap ini tidak perlu stok token duluan, gitu loh, ya kan. Seorang Kacap tidak harus sudah berposisi minor 6 baru boleh menjadi Kacap, tidak seperti itu. Anda yang minor basic baru bergabung 1 hari kemarin pun mau daftar jadi Kacap, asal memang yakin berkemampuan, tetap diterima, ya kan. Tapi ya itu ikut syarat dan ketentuannya tadi, ya kan, yang sudah saya jabarkan tadi, terutama permodalan untuk akun Kacapnya menjadi minor 2. Ya. Itulah bedanya dengan stokis di perusahaan multi level. Catatan khususnya adalah akun Kacap ini tidak perlu berfungsi untuk melakukan referral, tidak berfungsi untuk membina tim, tidak perlu. Kacap ini pokoknya jualan aja, ya kan. Urusannya ini marketing aja nih, urusan paket iklan, gitu kan. Jadi bina tim itu nggak perlu, ya kan. Bina tim itu urusannya di bukan di akun Kacap, ya. Jadi adapun klik mining setiap hari tetap dilakukan itu hanya untuk mempertahankan supaya miner dapat di minor 2, ya. Nah, kenapa seperti ini, ya kan? Tujuannya adalah supaya setiap Kacap mungkin bisa naik ke minor 3, ya. Tidak mungkin terjadi potensi propaganda, tidak mungkin terjadi potensi monopoli. Jadi Kacap straightforward terhadap fokus terhadap periklanan saja, ya kan, tidak ada urusan dengan jaringan apapun juga. Setiap hasil miningnya pun, ya kan, tidak bisa dinikmati oleh si Kacapnya, ya. Hasil miningnya bulan demi bulan, ya, itu juga tidak bisa dinikmati oleh Kacapnya, ya kan. Tapi hasil miningnya itu nanti akan dipool kepada akun pengelola Kacap, ya. Akun pengelola Kacap itu dalam hal ini yang mengelola Kacap itu Pak Des mempercayakan kepada saya, ya. Jadi saya akan mengelola keseluruhan kinerja dari Kacap. Jadi nanti tiap
bulan itu nanti di pool hasil mining dari para akun Kacap ini untuk dibikin konten, dicari juaranya, siapa yang Kacap yang paling unggul omsetnya, siapa Kacap kabupaten yang paling unggul omsetnya, siapa Kacap kecamatan yang paling unggul omsetnya, maka hasil ADS yang nanti di pool itu akan bisa dikirim ke akun pribadi si Kacap ya, yang juara dalam kontes. Untuk syarat dan ketentuan detail dari kontesnya itu kita bahas gampang gitu ya, tapi gambarannya ada seperti demikian ya. Form pengajuan Kacap juga sudah saya posting di Telegram, bisa di download. Dan Bapak Ibu yang siap mengajukan diri, kira-kira seperti itu dari saya sebelum lanjut lagi pada hitung-hitungannya nanti ya. Tapi tadi hitung-hitungannya pun juga sudah saya bicarakan bagiannya, tapi saya masih hitungan ini nanti ya kan. Sebelum kita menuju pada hitungan, saya sudah dulu uraian itu kita tanya jawab. Oke. Oke, siap Bapak Ibu. Ya, tadi sudah mempresentasikan oleh Coach Chandra. Sekarang kita buka tanya jawab. Ya, yang ada pertanyaan silakan ajukan tangan. Silakan Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan kita buka antrian ya. Yang pertama Muhammad Reddy, silakan. Ada pertanyaan Muhammad? Muhammad Reddy. Oke. Silakan. Oke, Pak Andri Wiguna, silakan Pak Andri. Ada pertanyaan Pak Andri? Yang acungan tangan silakan. Banyak pertanyaan ini Pak. Silakan. Boleh banyak Pak ya? Ya. Silakan Pak Andri. Ini Pak, apakah ada syarat tertentu untuk menjadi kepala cabang ini? Mungkin tadi sudah ada jelaskan sedikit. Pertama itu, yang kedua, apakah ada pembinaan khusus untuk kepala cabang sebelum menjalankan program kerjanya, Pak? Ya, dua saja ya Pak ya? Oh, dua aja. Oh iya, siap Pak, dua dulu ya? Iya. Yang pertama persyaratan. Tadi saya sudah uraikan ya, persyaratannya tuh nggak neko-neko ya kan. Siapapun yang baru bergabung sekalipun ya kan, tidak harus minernya sudah tinggi ya kan, masih miner basic pun monggo kalau mau mengajukan diri menjadi Kacap. Yang penting itu tadi ya, Kacap itu kriterianya itu banyak tuh tadi tuh 10 ya, 9 atau 10 kriteria tuh tadi tuh ya. Terus juga dirinya yakin punya koneksi yang kuat, punya relasi yang kuat dalam hal kepada institusi maupun legislatif. Ya. Jadi yang kita cari dari Kacap ini adalah bukan yang personal kuat ya kan, personal relationnya itu yang kuat, kenal dengan Pak Caleg di sana, Pak Caleg di sana, ya kan, Pak Direktur di sini, Pak Direktur di situ, Pak Wakil Bupati yang ini,
Bapak wali kota yang di sana gitu kan, itu yang seperti itu yang kita mau. Itu yang pertama. Baca ya. Yang kedua tadi apa Pak? Yang kedua tadi Kementerian untuk ini sebelum menjalankan program kerjaan ini dari perusahaan. Ya, nanti Kacap itu akan dibuatkan grup khusus yang isinya para Kacap. Tentu akan ada pengarahan ini dari perusahaan akan ada ya, dan juga kenapa dibikinkan grup kita supaya bisa saling berkomunikasi, bertukar pikiran, Kacap ini dan satu dengan yang lainnya kalau saling kenal di dalam grup tersebut ya kan, bagaimana tips-tipsnya nanti masing-masing untuk cara menjalankan strateginya masing provinsi itu kita saling melengkapi nanti ya Pak, karena bagaimanapun tetap masih satu payung dalam payung terus ada network ya. Walaupun setnya berbeda provinsi, beda kabupaten dan lain sebagainya, jangan Anda bersaing gitu ya kan. Kita Cukup Pak. Nanti ada apa Pak? Cukup Andi ya. Oh iya. Nanti ada pasti Iya, pembinaan. Ya, oke. Terima kasih Pandi. Salam. Ya. Oke, lanjut. Pak Mambaul Ulum, silakan. Siap Pak. Saya lagi ngomong pertanyaan nih tadi, Bapak panggil. Silakan. Silakan pertanyaannya Pak. Kami sudah tulis belum tadi. siap. Siap ya? Siap. Oh ya udah. Saya nyimak. Oh nyimak. Ya terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi itu kan ada wilayah tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi kan gitu. Seperti provinsi Jambi ini kan ya terdiri dari 11 kabupaten kota. Terus di kota Jambi sendiri kan ada lebih kurang 11 kecamatan. Saya di kecamatan Jaya, kecamatan Palmerah, Bandara. Itu misalnya sudah ada sebelumnya di Kecamatan Merah, saya kan domisili di Kecamatan Merah. Mungkin Kecamatan Jambi Selatan kosong. Apa boleh saya mengambil di daerah sana kan tadi tanpa batasan gitu. Itu yang pertama tuh. Yang kedua tadi kan ada yang provinsi, kabupaten, kota, apa wilayah provinsi itu kan pun juga atau yang dari provinsi itu apa tidak berebut atau bagaimana begitu, karena ada wilayah kerja tadi provinsi terdiri dari kabupaten kota. Nah jadi ya kata tentang tinggi itu kembang tinggi. Terus mengenai fasilitas tadi kan dari sehari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan itulah untuk tancap nanti. Apa nggak ada lagi seperti asuransi kan nanti dalam bekerja itu kan mana tahu atau dalam bekerja ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, walaupun kita sudah punya BPJS kesehatan dan mungkin BPJS tenaga kerjaan atau gimana gitu. Jadi kita ini kan di solutionnya kita ini kan di perusahaan ini gimana fasilitasnya. Nah, sementara itulah yang saya kasih masukan buat teman-teman lain, mari kita usulkan. Pendidikan akan bermasalah juga. Kalau saya ya pendidikan saya D3, penerjemahan bahasa Inggris ya, mantan guru kan kecil gitu. Pengakuan ketemu orang-orang yang kita ada di kan yang pendidikan tinggi di kantor gitu. Ini masukan saja Pak, namanya diskusi kan. Sebenarnya kita jawab Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Mambaul. Ya. Silakan Pak Chandra. Yang pertama mungkin tentang wilayah. Yang pertama soal wilayah tuh bisa, jawabannya bisa ya kan. Jadi walaupun di kecamatannya Pak Mambaul sudah ada kacanya ya kan, tapi kalau di kecamatan tetangga belum ada kacapnya, Bapak daftar aja pakai domisili kecamatan tetangga gitu. Ya. Iya. Terus yang kedua,
bisa tumpang tindih nggak, tabrakan nggak nih antara Ya itu. ke provinsi, kabupaten dan Iya, wilayah. kecamatan? Pak, nggak tumpang tindih Pak, itu targetnya kecil kok itu. jadi kalau targetnya udah kayak perusahaan besar di target gede kepada marketingnya, kepada salesnya, itu bisa tumbang tindih Pak. Tapi coba diperhatikan deh, targetnya para kacap ini bukan sistem kerja ya. Kacap ini bukan sistem kerja loh Pak, dengan perusahaan, dengan PT ADST ya. Kacap ini independen ya kan, independen partneran dengan perusahaan ya kan, dan tidak ada dipekerjakan seperti itu ya kan. Jadi targetnya pun juga target yang sangat manusiawi ya kan. Itu tadi saya sudah hitungkan ya. Sekarang saya hitungkan lagi deh. Yang paling gede deh, kacap provinsi 100 paket iklan dalam 1 bulan. 100 paket iklan itu 100 paket iklan yang 10 ADST maksudnya gitu, ya. Nah, kalau yang paket iklan yang 10 ADST biasanya di setiap provinsi itu nanti akan terlihat kenyataannya bahwa antara 3 sampai 5 hari itu biasanya tuh akan habis. Kenapa 3 sampai 5 hari habis ya kan? Hitungan matematisnya sekarang begini ya. Silahkan kalian mau pencet-pencet kalkulator. Siap. Maaf Pak Jen. Bapak Mambut bisa Pak, dimatiin dulu mic-nya, suaranya jelas. Oh ya, oke. Supaya jelas ya semuanya. Jadi hitungannya begini ya. Contoh di yang nanti pasti akan diincar banyak oleh para pengiklan tuh di kota-kota besar. Contohnya di Jakarta, di Surabaya, di mana lagi? Medan, ya kan? Di ya pokoknya yang kota-kota besar lah yang pasti diincar ya. Biasanya yang di kota-kota besar itu nanti jumlah membernya ADST akan ada lebih banyak ya kan? Kalau lebih banyak begitu, contoh deh yang gampang dihitung ya, paket reguler provinsi senilai 10 ADST itu kan adalah, kalau iklan banner adalah 4.000 kali tayang. 4.000 kali tayang, kalau di Jakarta ada 2.000 orang dan di Surabaya ada 1.000 orang, ya kan? Maka kalau si pengiklan milihnya provinsi Jakarta untuk ditayangkan iklannya, 4.000 tayang ditonton oleh 2.000 orang dalam 1 hari, maka 2 hari habis. Betul nggak? Betul kan? 4.000 tayang ditonton oleh 1.000 orang di Surabaya, maka 4 hari habis. Betul kan? Itu kalau jumlahnya tadi seperti itu ya. Yang paling sebelumnya ada yang 2 hari habis, ada yang 4 hari habis. Tapi dalam hal ini saya ambil rata-rata yang paling sesuai dengan kondisi kita saat ini deh, kan? 5 hari habisnya 5 hari. 4.000 tayang itu habisnya 5 hari. Kalau di pengiklan itu kan akan terus mereka beriklan, ya kan, sampai tercapai tujuannya. Apa sih tujuan beriklan itu? Tujuan beriklan kan adalah supaya produknya dikenal dulu sampai ke pemikirannya si pemirsa, ya kan, nyampe juga ke alam bawah sadarnya si pemirsa, ya kan, sehingga kepengen beli produk itu suatu saat ketika memang kebutuhannya dirasa sudah nyampe gitu, akan produk tersebut, rasa penasarannya sudah makin kuat gitu ya.
maka pengiklan itu pasti akan continue pasang iklannya. Nggak mungkin dia cuma pasang iklan itu cuma satu kali. Ya kan? Kalau pengiklan yang pasang iklannya cuma satu kali, dari yang menawarkannya nggak menjelaskan dulu. Ya. Iklan itu nggak bisa dipasang satu kali, bukan kayak makan tebak-tebakan gitu ya. satu kali pasang langsung bisa ada hasil yang luar biasa, itu nggak mungkin. Jarang sekali terjadi seperti itu. Jadi iklan itu adalah sifatnya terus-terusan, continue dipasang. Ya. Jadi kalau satu pengiklan tadi dalam 5 hari habis, berarti dalam 1 bulan dia akan pasang 6 kali, ya kan? 5 kali 6 kan 30 hari, ya. Jadi satu aja potensinya 6 paket, gitu. Ya kan? Kalau target si kepala cabang provinsi itu adalah 100 paket, terus dibagi 6 berapa? Dibagi 6 kurang dari 20 orang kan? Berarti targetnya seorang kepala cabang provinsi saja itu hanya kurang dari 20 orang sebetulnya. Ya kan? Kurang dari 20 orang yang pasang iklan sudah tercapai itu targetnya. Itu. Jadi kalau pasang iklan 10 ADST, bagaimana kalau pasang iklannya yang 100 ADST? Ya kan? Kalau ngelobinya adalah instansi legislatif dan lain sebagainya yang bisa besar, masa iya terus-terusan pasang 10 ADST, nantinya juga akan 100 ADST, nantinya juga bisa 1000 ADST itu pasangnya. Paket iklan itu kan ada 3 kategori, ada 10 ADST, ada yang 100 ADST, dan ada yang 1000 ADST. Kan? Jadi kalau targetnya bagi seorang kepala cabang provinsi adalah semudah itu, saya rasa penjelasan saya mungkin bisa diterima ya Pak sama Pak Mambaul ya, tidak akan terjadi tumpang tindih ya Pak ya, antara provinsi, kabupaten maupun kecamatan, walaupun di satu area yang sama di provinsi-provinsi itu juga, tapi wilayahnya pun juga tidak terbatas untuk melakukan pemasaran tersebut. Oke. Nomor 2 clear Pak. Pertanyaan nomor 3 apa? Tadi asuransi ya. Asuransi ini kalau antara bos dengan karyawan ya, antara Pak Dev dengan manajemen ya, antara Pak Dev dengan manajemen mungkin diaturnya seperti itu Pak, ada asuransinya. Tapi kalau dengan member lewat Pak, kalau dikasih asuransi semua Pak, terus ada DP-nya nggak sampai mengcover ke situ Pak, ya kan? Jadi karena dengan Pak Dev ya, dengan Pak Abdul Wahid kan adalah partnership nih kita nih, ya kan? Jadi kayaknya nggak sampai ke urusan pengcover seperti itu. Ya. Oke, cukup ya. Lanjut, Pak Bambul cukup ya. Sedikit lagi. Kita kasih yang lain. Mungkin untuk awal ini masa kerja mungkin bisa dinaikkan lah. Kalau 3 bulan itu terlalu singkat mungkin kan. Masukan ini ya, namanya diskusi loh. Ya, mungkin 6 bulan, terus dievaluasi lagi. Kalau sudah maju bisa 5, 4, terus 3 bulan. Jadi intinya kita ini sifatnya mitra atau bagaimana tadi itu dengan perusahaan tadi itu. Posisi kita sebagai kantor tadi. Ya, sementara itu dulu, untuk yang lain saya nanti tidak kebagian waktunya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Silakan Kochen. Ya, untuk masa ininya ya, masa evaluasinya Pak Mambaul mau nego waktu tadi itu ya kan. 3 bulan dirasa terlalu sempit ya kan. Enggak apa-apa, itu bisa dipikirkan Pak ya kan, sambil berjalan ya kan. Iya, namanya kan diskusi Pak. Iya, masukan ya. Iya. Supaya bisa saya pun untuk beli paket itu mungkin belum ada juga, menurut ada donatur kan. Ya, baik. Nanti bisa ada diskusi soal itu ya Pak ya. Siap. Untuk 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan atau 6 bulannya itu masih bisa diskusikan. Difleksibelkan lah ya. Silakan yang lain. Oke, cukup. Baik, selanjutnya Bu Sunarti Ruth. Silakan Ibu Sunarti, silakan dibuka mikrofonnya.
Ibu Sunarti, silakan. Oke, kita lanjut ke Ibu Renisti, silakan Ibu. Ada pertanyaan. Untuk akun Kacap yang provinsi itu kan target iklannya 100. Nah itu bebas atau harus yang paket 100 ADST atau yang 10 ADST gitu? Maksudnya apa campuran? Yang penting 100 paket atau gimana? Dihitungnya dari yang paket 10, Bu. Jadi kalau nanti closingnya paket yang premium, itu sama dengan nilainya 10 paket. Oke, jelas Bu. Jadi 10 kelipatan lah hitungannya. Jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Renis. Lanjut, Patih Gajah Mada, silakan. Patih Gajah Mada, silakan. Iya, Pak ya Pak. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Pak Tian. Ini siapa, Pak Heri ya? Iya. Ini menarik ini Pak, bahasanya diskusi malam ini nih. Ini sengaja pakai Gajah Mada nih karena sebetulnya saya kan orang Jogja nih Pak, Gajah Mada. Gajah Mada. Oke, ini bahasan malam ini sangat menarik karena kalau Kacap berjalan ini Pak, berarti kan ini pemikirannya adalah arahnya ke demand Pak ya. Penyerapan supply token-token yang sudah diproduksi selama 1 tahun ke belakang ya Pak ya. Iya. Jadi kalau jalan ini programnya ini sangat bagus banget ini Pak. Artinya akan ada kesinambungan perusahaan ADST ke depannya. Jadi tidak akan seperti yang kita berdasarkan pengalaman yang dulu. Itu kan tidak ada istilahnya penyerapan supply yang sudah diproduksi selama ini. Berarti pekerjaan Kacap ada 2 Pak ya. Satu membesarkan timnya untuk sebagai penyuplai token, kemudian yang kedua ya menyerap, artinya mencari pengiklan yang akan beriklan di perusahaan ADST ini, artinya akan menyerap token-token yang sudah diproduksi selama ini. Kalau demand ini terjadi, artinya antara supply dan demand akan terus ya. Dan ini saya yakin kalau seperti ini akan long last ini Pak. Jadi kan ini diskusi kita malam ini bagus banget. Artinya Bapak sudah memikirkan bagaimana bahwa supply yang sudah diproduksi dan terus diproduksi dengan member ADST. Jadi kita sebagai member juga, Kacap juga sebagai member kan tidak ragu-ragu ngajak member lain bahwa perusahaan kita ini akan berkesinambungan. Jadi tidak ada kekhawatiran, tidak harus lihat listing gitu ya. Kita tidak mengharapkan member baru akan membeli token-token. Artinya selama ini kan pikirannya bagaimana sekundaring token yang sudah kita produksi, karena ya seperti itu selama ini adalah kita akan bisa membarning token kalau seperti yang dulu itu dengan adanya member baru. Pasti kalau Kacap ini sudah jalan, kalau ini kan ya berarti ada 38 provinsi untuk saat ini. Untuk di kabupaten saya itu kalau wilayah kabupaten kota ada 19 kalau ada 100 akan sangat bagus Pak. Itu kira-kira dari saya tuh Pak, belum ada pertanyaan, jadi baru arah pembicaraan dan pemikiran Bapak tadi saya kira seperti itu Pak ya. Iya Pak Heri. Ini mungkin Pak Heri ikut ini tadi saya lihat belum ada kadang ya. Pada waktu saya ngomong Pak Heri kayaknya belum ada. Sekali udah mau dari dulu. Cuman kakak cuma karena namanya aja. Siap. Oke. Cukup. Kepada Bapak Ibu
yang ada malam ini, perkenalkan Pak Heri ini adalah Kacap Kabupaten Sijundung, ya. Jadi Pak Heri ini memang ada dalam tim saya. Secara hierarki adalah di berapa generasi keempat mungkin ya, dari Generasi kedua, Pak. Hah? Generasi kedua. Oh, yang bapak ya, bapak generasi kedua, Pak Heri kedua kan, yang ke-45 itu yang lain tadi. Pak Heri itu generasi kedua saya, sudah mengambil peluang kepala cabang dari Kabupaten Sijundung, Sumatera Barat, dan juga sudah berstrategi sampai sewa tempat ya Pak ya, sampai sewa tempat untuk Iya Pak, kantor fisiknya Pak ya. Jadi tidak hanya virtual Pak, jadi kantor fisiknya sudah saya coba hubungi. Jadi siap akan launching kantor fisik ADST awal di Sijundung. Jadi arah saya adalah bahwa dengan adanya kantor fisik kita akan lebih mudah untuk memperkenalkan ADST ini ke member-member baru. Itu maksudnya Pak. Wah, keren Pak Pati. Ya, jadi itulah Kacap. Kalau memang mau diseriuskan, bahkan ya yang seperti Pak Heri sudah persiapkan, makanya dari judul undangan untuk meeting malam ini adalah meraih kesuksesan itu butuh persiapan dan kesiapan, ya kan? Kenapa? Ya karena kalau sekedar cuman asal nyoba di Kacap, tapi tidak dijiwai, tidak diperjuangkan, ya kan, tidak dipasang targetnya sendiri, ya kan, untuk diri masing-masing. Karena ini sekali lagi saya tegaskan bahwa Kacap ini bukan karyawannya Pak, ya, bukan karyawannya Pak Dev, ya. Kacap ini adalah partnership ya dengan perusahaan ya, karena asalnya Kacap pun dari member, ya. Bukan kita mengambil Kacap dari luar member, ya. Jadi asalnya Kacap tetap adalah seorang member, ya. Jadi member dengan perusahaan kan adalah partnership ya, hubungan kerja untuk membesarkan komunitas kita, komunitas supply dan demand. Supply-nya adalah supply token iklan, demand-nya adalah orang-orang yang mau beriklan. Apa yang mau diiklan? Bisa produk, bisa citra, ya, image yang mau dibentuk, ya kan, dan lain sebagainya, ya, segala macam ada yang bisa diiklankan seperti itu. Siap. Jadi tadi Pak Heri berstrategi bahkan sampai sewa tempat, ya kan, untuk dijadikan kantor cabang periklanan PT ADST cabang Sijundung Sumatera Barat, ya kan. Silakan teman-teman yang sudah hadir malam ini juga yang mendengarkan, saya tidak asal berbicara, ya kan, saya tidak asal promosi, ya kan, tapi sudah mendengar langsung dari Pak Heri, ya kan, memang Pak Heri yang sudah melakukan hal tersebut atas inisiatifnya beliau sendiri, bukan didorong-dorong oleh saya. Kira begitu ya Pak Heri ya. Iya Pak, ya Pak. Oke, siap Kak. Bisa lanjut Pak Kok? Silakan. Yang lain. Oke, lanjut dengan Muhammad Gojali, silakan Pak Muhammad Gojali, silakan pertanyaannya. Muhammad Gojali. Oke, Pak Muhammad Gojali. Oke, nggak ada suara. Halo. Ya, silakan Pak. Ya. Maaf, selamat malam Bapak Ibu yang ada di grup ini. Saya mau tanya ini Pak. Tadi saya dengar ada akun khusus Kacap. Nah, di situ ya, Pak, di mana kita harus punya atau sudah invest sebesar minor 1 dan minor 2 Bapak ya. Nah itu apakah kita harus beli dari stock user atau bisa kita kirim dari akun yang kita punya saat ini, atau akun yang saat ini yang dijadikan akun Kacap? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kita punya
seandainya saya sebagai kacap kota Probolinggo umpamanya ya. Kemudian kita punya link di kota lain. Apakah kita bisa mengajak iklan itu masuk ke kacapnya Probolinggo, atau kita harus meneruskan ke kacap yang ada di daerah lain itu? Itu Bapak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, Pak Gosari yang sudah juga mengajukan pendapat kacap di Probolinggo ya, Kabupaten Probolinggo. Oh iya, Pak. Coach, suaranya hilang. Ya. Coach Chandra, Ya. suaranya hilang. Ya, Pak. Jadi yang pertama itu adalah investasi permodalan untuk akun kacap adalah memang akun kacap ini dibangun dari awal dari akun seperti sama dengan mendaftar member baru ya. Namun bedanya adalah nanti emailnya akan dibikinkan oleh perusahaan sesuai dengan kode kacapnya ya. Jadi untuk supaya akun kacap ini siap pakai untuk melayani periklanan nanti, ya kan memang kan sudah disebutkan syarat dan ketentuannya untuk yang bisa transaksi adalah minor 2 minimal kan. Oleh karena itu membentuk akun kacap yang sampai dengan minor 2 ini pun juga sama prosesnya seperti member biasa mau yaitu membelinya di stock user ya. Membeli minor 1, minor 2-nya itu di stock user. Jadi opsi kedua dan ketiga tadi ya, apakah bisa ditransfer dari akun pribadi kita, ya kan tentunya tidak bisa ya, karena kan kalau suruh transfer itu kan adalah sesama minor 2 ya kan, sedangkan akun kacap ini dari minor basic dibentuk. Terus yang ketiga tadi kan adalah apakah bisa menggunakan akun pribadi kita yang saat ini untuk dijadikan akun kacap? Tidak bisa Bapak, karena akun pribadi tetap berjalan secara pribadi, akun pribadi tetap berjalan dengan cara pengembangan tim dan seperti yang sudah berjalan selama ini di grup-grup, kita tahu edukasinya seperti apa. Kalau kacap berbeda, kacap ini hanya spesial melayani periklanan ya kan, makanya yang mendaftar menjadi kacap adalah memang mereka-mereka yang siap betul dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seseorang yang memang handal di lapangan dalam memasarkan paket iklan ini, karena sudah memang punya koneksi-koneksi terhadap orang-orang atau komunitas khusus yang memang berpotensi besar untuk menyerap paket iklan kita. Itu Pak. Ya. Yang kedua ya, pertanyaan kedua adalah kalau dapat order di kabupaten, apakah kalau di kabupaten lain tersebut ada kacapnya menjadi pencapaian omset buat kacap di kabupaten lain tersebut, atau tetap menjadi omset kacap kita, karena kan kita yang cari ordernya itu, kita yang deal. Jawabannya adalah siapa yang dapatkan ordernya, siapa yang deal ordernya, dialah yang berhak untuk tercatat dalam pencapaian kacap kita. Jadi dalam hal ini Pak Gosari yang berhak kalau seperti itu pertanyaannya Pak. Kalau tadi minor kacap itu juga bisa minim atau gimana itu? Tidak bisa minim, spesial hanya untuk melayani periklanan Pak, ya kan? Tapi minimnya tetap dilakukan untuk mempertahankan supaya akun kacapnya tetap minor 2 Pak, ya kan? Oh iya. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Siap, sudah cukup jelas ya Pak. Cukup. Oke, lanjutnya Prince Stephen. Pak Prince, silakan. Oke, selamat malam. Salam kenal buat semuanya. Malam. Saya perkenalkan diri dulu ya. Malam Saya Pak. Prince Stephen, saya asal Surabaya. Iya Pak. Ada 3 pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama adalah, apakah nanti
akan menerima database mungkin dari perusahaan ya, pastikan ada database ya. Dalam arti database ini kan contoh, misalnya Surabaya mungkin iklan, misalnya contoh kita kan mencari iklannya sebagai kacap ya. Nah, pasti kan mereka tanya, misalnya Surabaya ini kemungkinan ditonton oleh berapa banyak member, misalnya seperti itu. Atau mungkin di Jakarta ada berapa member yang akan menonton iklan saya nih, ceritanya seperti itu misalnya. Nah, jadi pertanyaan saya ini, apakah kita akan menerima database, misalnya di Jakarta ada berapa member, di Surabaya ada berapa member, di daerah manapun ada berapa member. Itu mungkin akan jadi pertanyaan oleh si pengiklan. Yang kedua adalah tadi saya masih belum terlalu jelas untuk kacap dan member ini, terutama untuk periklanan. Misalnya contoh, apakah seorang member itu bisa mengajukan atau bisa mencari iklan juga seperti yang ditugaskan ke kacap. Misalnya contoh, saya sebagai member, nah saya bisa nggak mengajukan iklan juga? Bisa iklan dari saya sendiri, atau maupun dari iklan, misalnya contoh saya nyari juga lah misalnya seperti itu, biarpun mungkin nggak ada keuntungan ya sebagai member, kan di sini keuntungan untuk kacap kan ada ya kalau saya lihat. Nah, itu bagaimana? Jadi misalnya apakah si member tersebut bisa menghubungi ke kacap, misalnya bisa lihat di website, misalnya kacap di Surabaya misalnya siapa, kacap di Jakarta siapa, kacap di mana tadi Banten misalnya siapa, atau dimanapun itu berada ya kacapnya. Nah, yang ketiga adalah iklan apa aja yang tidak diperbolehkan untuk diiklankan di ADST nantinya. Kalau yang diperbolehkan pasti banyak ya, tapi yang tidak diperbolehkan apa? Misalnya contoh minuman keras atau rokok seperti itu. Karena kebetulan memang saya bisa dikatakan bergeraknya di bidang vape. Jadi kalau memang vape boleh diperbolehkan, itu sangat baik sekali, karena saya banyak bergabung di komunitas vape dan juga vape store dan lain sebagainya, distributor dan sebagainya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Silakan Coach Chandra. Yang pertama apa ya tadi ya, lupa saya jadinya. Ya mungkin satu-satu kali ya. Iya. Satu-satu, apakah kita akan menerima database? Oh ya, untuk posisi pemasang iklan. Siap. Yang itu makanya kita ada KYC kan, baru dijalankan sekitar semingguan ini KYC-nya, ya kan. Nah, KYC yang baru berjalan sekitar semingguan ini pun juga ternyata baru hanya mewakili beberapa puluh persen, masih kurang jauh dari 50%. Total member yang terdaftar yang sudah lulus KYC itu masih jauh di 50%. Nah, sebenarnya KYC itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyajikan data yang valid, memang database yang valid. Di setiap kota ini nanti jumlah populasinya ada berapa, gitu. Itu memang akan nanti dibuka oleh Pak Des, ya kan? Terutama kepada kacap ya, terutama kan. Kalau kepada member umum belum tentu dibuka itu, ya kan, karena member umum kan belum tentu kepentingannya sama ya, mikirin sampai ke iklan-iklannya ya. Tapi kalau kacap sudah pasti mikirinnya ke iklan ya, jadi ke kacap pasti akan dibuka tersebut. Yang pertama sudah terjawab ya Pak Klinik ya. Yang kedua masalah iklan. Silakan Pak Steve. Oke, yang kedua itu apakah misalnya contoh ya, member ini dia pengen pasang iklan, misalnya dia punya usaha makanan misalnya, jualan keripik singkong misalnya. Nah, dia mau pasang iklan, apakah itu bisa langsung ke ADST atau melalui kacap? Itu satu. Kedua, misalnya contoh dia yang dapat iklannya temennya jual soto ayam soto ayam Madura misalnya. Nah, dia pasang iklan di daerahnya dia ya, di daerah ya misalnya Jawa Timur lah.
di Jawa Timur misalnya, seperti itu. Apakah itu melalui Kacap atau si member tersebut bisa pasang sendiri di ADST? Karena kan kalau kita bicara periklanan, otomatis kan Kacap ini kan tugasnya di periklanannya ya. Bagaimana gitu? Setelah itu mungkin nanti akan saya pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Yang pertama adalah semua member yang sudah minor 2 itu mempunyai kesamaan hak ya untuk bisa menjual paket iklan kepada relasinya. Yang pertama, dan tidak wajib untuk tidak wajib untuk melalui Kacap walaupun sudah ada Kacap di domisili dari si member tersebut. Kenapa begitu? Karena memang nilai tukar dari token iklan kita yang tertinggi itu adalah jika si member berinisiatif langsung untuk mencari calon pengiklannya sendiri. Nilai tukarnya itu sama dengan yang sudah dikasih di grup umum kan adalah 1 ADST sama dengan 1 BUSD sama dengan Rp50. Jadi setelah ADST member akan dapatkan Rp150.000 dari pengiklan tanpa ada burning itu transfer 10% atau burning stock market. Burningnya 100% langsung 10 ADST-nya itu dikasih, kan? Tapi 150.000-nya si member sudah dapatkan dari pengiklan yang masang iklan melalui si member tersebut. Ya. Kalau si member melalui Kacap, ya kan, Kacap akan membayar kepada si member 13.000, berarti 10 ADST 130.000, ya kan? Jadi opsi Kacap ini akan dijadikan opsi kedua oleh member yang memang akan aktif melakukan pemasaran iklan juga, kecuali kepada member yang kurang aktif ya, yang kurang aktif dalam pemasaran iklan, ya kan. Justru seperti inilah yang akan berusaha untuk dekat sama Kacapnya supaya bisa diorder oleh si Kacap ketika kenal antara Kacap dengan member tersebut, ya kan. Seperti itu lebih kurang jawaban yang nomor 2. Oke, siap. Mungkin sedikit saran dari saya, kan saya dulu juga pernah di periklanan ya, tapi saya lebih ke digital juga sih, ada di digital juga, ada di mana media juga, media cetak dapat ya. Jadi kalau memang saran saya bisa baik dan bisa diterima, bagus sekali buat untuk yang Kacap dan juga ADST. Jadi mungkin member bisa melalui Kacap, misalnya contoh dia lihat di website, oh Kacap mana nih yang sesuai dengan daerah si member tersebut yang pasang iklan. Mungkin seperti itu. Mungkin hanya saran aja. Nah, selanjutnya iklan apa aja yang dilarang itu penting sekali ya, karena jangan sampai nanti ada iklan-iklan yang mungkin tidak maksudnya tidak layak untuk dilihat atau mungkin ditonton kalau memang untuk iklannya video ya. Itu. Saya bertanyakan, ada satu pertanyaan lagi sih, seperti ini mungkin lebih ke member ya. Untuk nonton iklan apakah ada keuntungan untuk si member? Terima kasih. Ya, untuk yang konten atau jenis-jenis iklan yang nanti di dalam, memang nanti akan ada aturan mainnya ketika fitur iklan sudah dibuka nanti ya. Tapi yang saya tahu adalah seperti ini. Kalau rokok dan minuman keras itu sudah pasti saya tahu pasalnya ada sekarang pasang iklan ini ya. Kalau vape saya belum tahu, tapi nanti bisa saya tanyakan. Karena vape kan itu kan elektrik ya. Terus bukan rokok itu. Oke. Terus ini apa? Misalkan iklan skincare ya. Iklan skincare. Skincare-nya kan produk ya kan, tapi menampilkan modelnya yang misalkan, mohon maaf, misalkan saking mau menunjukkan kulit halusnya dia sampai pakai
dibikini misalkan seperti itu. Nah itu juga dilarang gitu, ya. Jadi gambar-gambar atau video yang memang tidak sesuai dengan nilai-nilai agamis ya itu juga akan dilarang seperti itu Pak. Selanjutnya untuk yang memang jenis iklan apa saja lagi yang nanti akan tidak bisa tayang di sini, nanti itu akan kita umumkan ya. Tapi bocorannya yang setahu saya adalah yang seperti tadi ya sudah saya uraikan. Lanjut Pak, gimana pertanyaannya Pak? Iklan ya mungkin nanti kita menunggu setelah aplikasi sudah menyediakan iklan ya, maksudnya dibuka untuk periklanan ya. Mungkin kita bisa tahu apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Pertanyaan terakhir tadi tambahan sih, karena ini berhubungan dengan si pengiklan juga yang mengiklankan produknya dia ya. Jadi sebagai member atau si penonton iklan itu apakah ada keuntungan di luar dari dia mainin ADST? Oke, setahu saya nanti akan disusunnya adalah oleh Pak Des kewajiban nonton iklan oleh setiap member posisi berapapun minernya, baik itu miner dari basic maupun sampai dengan miner tsunami, itu sama kewajiban nonton iklannya adalah 10 iklan per harinya ya. Dengan kewajiban 10 iklan yang wajib tanpa boleh skip dan diwajibkan pula untuk mengklik link tautan dari iklan yang akan auto connect kepada lapak online-nya ya. Lapak online-nya itu bisa dia pasang di marketplace ya kan, bisa juga dia pasang di bisa ya, bisa Tokopedia, Shopee, TikTok Shop misalnya ya. Ya betul, itulah keistimewaan dari fitur iklan kita. YouTube, FB, WA ya kan, itu memang diwajibkan untuk 10 iklan wajib tersebut itu wajib dipasang tanpa skip dan wajib mengklik link tautan si pengiklan ya. Mulai iklan yang ke-11 dan seterusnya di hari yang sama, disitulah Pak Des sudah menyusun reward ya, reward untuk si member yang rajin nonton. Tapi rewardnya seperti apa? Saya belum tahu. Seperti itu. Oke, kalau masih 10 belum dapat apa-apa. Kalau sampai dengan 10 kewajiban itu adalah 10 kewajiban yang sebelum bisa kita melakukan mining Pak. Kalau belum 10, kalau belum 10 nggak boleh mining Pak. Oke siap, kalau itu jelas ya. Jadi teman-teman yang lain juga sebagai informasi berarti jelas ya Pak Chandra ya. Kalau misalnya kita nggak nonton iklan 10 berarti kita tidak bisa mining. Berarti kan otomatis si pengiklan sudah punya apa ya? Sudah pasti ditonton iklannya. Betul Pak Chandra ya? Betul. Sudah pasti ditonton. Oke, terima kasih. Ya, baru nanti yang iklan ke-11 dan seterusnya kalau si member itu memang rajin, ya kan? Memang ada reward yang sudah disusun oleh Kades, tapi saya belum tahu rewardnya seperti apa. Gitu. Oke, siap. Karena kan yang ditakutkan oleh si pengiklan yang terjadi di YouTube, kalau nggak di IG atau mungkin di Facebook dan lain sebagainya, biasanya kan ada iklan-iklan juga lewatnya. Biasanya belum tentu ditonton. Gitu, biasanya yang terjadi. Ya, itu juga terjadi di saya juga kalau nonton YouTube males nonton iklannya, Pak. Ya. Sama, Pak. Tapi kalau iklannya iklan lewat. Betul, tapi kalau dipancing dengan kalau tidak bisa kalau nggak nonton iklan nggak bisa mining ya itu bisa dikatakan baik sekali ya. Jadi 10 kewajiban pertama itu sebenarnya adalah untuk memang
ya aturan yang sebenarnya baik sekali ya untuk semua komunitas gitu ya. Ekosistemnya jadi berjalan gitu ya. Karena si member memang dasarnya kan adalah sebagai produsen token iklan kan, tapi dia tidak bisa memproduksi token iklannya kalau token iklan yang sudah terpasang untuk para pengiklan tidak ditonton gitu kan. Nah itu satu lagi adalah memang nanti kita tuh akan juga ada himbauan dari Pak Desa melalui para leader yang tentunya akan menjadi ya kebiasaan nantinya ya, bahwa gini, sebenarnya Pak Des kan bukan hanya berhenti di final project iklan ini saja ya kan, tapi akan meneruskannya sampai kepada e-commerce, sampai kepada marketplace dan live streaming juga, yang saya tahu itu sudah direncanakan oleh Pak. Maka dari itu ekosistem yang dibuat untuk di proyek pertama ini, kita lah yang perlu menjaganya sebaik mungkin, seharmoni mungkin, yaitu dengan kita, kalau kita jelas-jelas tahu kita ini nanti berincome-nya itu adalah dari para pemasang iklan, maka tidak ada salahnya ya kan, untuk apabila ada produk-produk yang memang dalam iklan tersebut yang memang kita butuh ya kan, kita belinya dalam komunitas kita sendiri di ADST Network platformnya ini ya kan. Hanya perlu mengganti kebiasaan kita yang biasanya beli di platform lain kan, yang biasanya beli di marketplace lain, belilah sekarang di platform kita sendiri, karena ini bisnis kita sendiri. Kita bisa produksi token iklannya, kita bisa menjual token iklannya, dan si pekerja juga membayar kita pada saat mau beriklan di tempat platform kita ini ya kan. Nah tentunya para pengiklan pun berharap kan, daya beli dari kita, komunitas ini pun juga cukup mumpuni untuk sampai produk-produk mereka pun juga bisa laku dikonsumsi oleh kita, karena yang mengkonsumsi iklan mereka hanya kita, tidak secara umum kan iklan ini ditayangkan, tapi hanya ditayangkan kepada komunitas supplier iklan ini sendiri gitu. Oke, cukup. Ya betul, karena kan berhubungannya kan si pengiklan akan meminta timbal baliknya kan Pak. Misalnya contoh dia pasang paket iklan yang 1000 tayang misalnya. Nah dari 1000 tayang tersebut efeknya ke produk dia seperti apa? Misalnya seperti itu Pak. Iya, iya. Nanti yang lain bisa ya, kita ke yang lain dulu. Pak Chris, Stephen, nanti bisa itu lagi ya. Yang lain, ini udah pukul 23. Iya, 23, udah bawa waktu 23.22 soalnya. Yang lain coba Pak Muhammad ya. Ya, Pak Muhammad silakan. Ya, ini mau tanya gini Pak Chen. Ya, gimana Pak? Apakah ada aturan untuk pemenuhan kebutuhan kita dalam beriklan? Contohnya begini, ketika Kacap itu membutuhkan beriklan, kemudian kuota dia sudah habis misalkan, apakah ada aturan untuk transaksinya? Apakah melalui stock user gitu? Artinya biar stock user lebih berjalan lagi begitu Pak. Apakah bebas ke yang dia kenal saja atau bagaimana? Itu Pak Chen. Oke. Jadi gini, Kacap itu nanti akan membutuhkan persediaan token yang pasti akan harus dia cari dari member ya kan? Nah dia cari dari member itu pasti kepada member yang terutama ada dalam lingkaran yang Kacap ini kenal. Kalau yang ada dalam lingkaran Kacap ini kenal tentunya yang masih satu grup ya kan? Masih satu grup, makanya saya memang menghimbau kepada seluruh grup ya kan, seluruh user ya kan, bahwa program Kacap ini ada ya kan, silahkan
sosialisasikan program ini kepada keseluruhan tim, nanti juga akan ada dari masing-masing tim ya kan yang akan mencalonkan kacap-kacapnya ya kan, karena dinilai memang mampu ya kan beliau untuk menjadi kacap, atau bahkan si membernya sendiri juga merasa yakin ya kan untuk bisa memegang peluang sebagai kacap ini gitu kan. Nah, bedanya dengan stock user itu begini ya kan, justru stock user itulah yang akan ditinggalkan sebenarnya. Para penjual yang ada di stock user yang nungguin stock user, kenapa ini tempat nggak geser ini ya kan, kenapa antriannya lebih panjang daripada kereta api gitu kan ya, itu nanti tuh akan bergeser kepada periklanan ketika fitur iklan dibuka ya. Jadi memang para kacap nanti ketika kekurangan token iklan, karena token iklan kan tadi ya hanya bisa dipasang dalam satu hari itu di satu provinsi gitu. Kalau dengan satu akun yang sama, terpaksa dia pasti harus order kepada akun yang lain gitu, dan ordernya itu pasti akan menitipkan tayangan iklan yang sudah menjadi order berikutnya ini itu dititipkan di akun yang si member yang dia beli gitu loh kan. Oleh karena itu pasti si kacap ini pasti akan memilih kepada member-member yang dia sudah kenal gitu, karena ini menitipkan order iklan dari para pengiklan seperti itu ya. Terus juga si pengiklan yang si member yang dititipkan pun juga sama, hanya bisa melayani dalam 1 hari 1 provinsi saja yang bisa diupload gitu, kan? Bila ada pengiklan yang lain dari provinsi yang sama minta diupload di akun tersebut, nggak bisa diterima di akun tersebut, harus pindah ke akun lain lagi. Makanya itu pasti akun-akun member tuh akan banyak terjamah nanti dengan adanya aturan yang sudah disusun oleh Pak Dev seperti itu. Kira-kira demikian Pak. Oke, gimana Pak Muhammad? Cukup? Oke, itu Pak. Cukup paham Pak Chen. Terima kasih. Lanjut, ada satu lagi ini Pak Agung Ismet. Ada pertanyaan Pak Agung? Silakan. Pak Agung Ismet, silakan, ada pertanyaan. Satu lagi Pak Agung Ismet. Iya Pak. Ya mohon maaf sebelumnya ini yang sering saya jumpa ini masalah iklan. Ya Pak, silakan, putus-putus suaranya. Ya, yang pertama iklan itu akan ditayangkan di mana, dan yang melihat iklan itu siapa saja. Soalnya kita pernah tawarin ke orang-orang nih kan program-programnya, ceritain. Cuma kan yang kita bingung sekarang, iklan itu ditayangkan di mana dan yang lihat iklan itu siapa saja gitu. Itu saja Pak tanyanya Pak Agung? Ya, siap. Oke, baik. Kochen, silakan Kochen. Iklannya ditayangkan di mana? Siapa saja yang lihat? Itu aja sih. Ya. Iklannya yang sudah pasti ditayangkan di platformnya ADST Network ketika nanti fitur iklannya ADST Network sudah ready untuk menerima order dari para pengiklan ya. Dan yang menontonnya, yang bisa melihat tayangan iklan tersebut itu adalah kita semua yang sudah terdaftar menjadi membernya ADST Network yang setiap hari mau mengklik mining Pak. Karena sebelum mengklik mining diwajibkan untuk nonton iklan tersebut Pak. Seperti itu Pak. Oke, siap Pak, siap. Sudah Pak Agung? Cukup? Siap Pak, siap. Oke. Kochen, sampai jam berapa ini? Udah pukul 23.29. Iya. Makan asik nih. Asik ya. Ada lagi? Kochen, ini tembus jam normal ya.